dulu muamalah yang benar itu yang bagian nggak paham Pak. Tanya Bang Ferry mungkin sebelum belajar Islam, dep kolek dengan akad kredit yang jelas-jelas ribawiyah gitu kan. Alhamdulillah dengan Islam kita diselamatkan Allah. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhira dinikut fa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasuluhu ba'dah. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati serta kami sayangi guru kita Ustadz Faiz Ibrahim, pada Bang Ferry selaku ketua Ngopi Chapter Kemiling yang kami hormati, serta ikhwan sekalian, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingganya Allah mampukan kita hadir di Bukit Cendana, Sawaran, dalam agenda rihlah dengan tema Ukhuwah Antul Jannah. Itu Kang ya? Masya Allah. Semoga niat kita senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal solih kita. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya salat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti jalan hidup beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Baik, di sini kami selaku MC ya akan membacakan sunan acara. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua qiraatul Quran, yang ketiga petuah atau nasihat dari ustadz kita, kemudian yang selanjutnya penutup. Untuk mensingkat waktu dan agar acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya qiraatul Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Hanafi. Pada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulku
mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhim mahfuz. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan pada Ustaz Hanafi yang telah membacakan surat Al-Buruj 1 sampai selesai. Semoga beliau membaca serta kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya sambutan dari Ketua Nopi Chapter Kemiling kepada beliau Bang Ferry, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat beruhuah, nikmat kesempatan dan nikmat waktu yang pada malam hari ini dari sore tadi insya Allah sampai besok ini kita bisa ke tempat ini. Awal kita sebelum berangkat kita sudah sampaikan bahwa rihlah, kita niatkan rihlah ini adalah tadabur bahwa mensyukurin nikmat Allah. Masya Allah, dikit ini kita bisa lihat pemandangan yang luar biasa. Ke kanan bisa lihat bukit-bukit, ke bawah bisa lihat laut kan. Kalau nggak sehat nggak bisa sampai sini, nggak ada waktu juga luang, nggak bisa sampai sini. Namun ini masih segelintir. Namun tujuan kita sesuai dengan tema atau jannah, surga itulah yang menjadi tujuan kita. Apapun itu yang mesti kita niatkan, semua harus ada nilai iman dan ibadahnya. Salawat serta salam marilah kita
aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW atas berkat rahmat, nikmat dan perjuangan beliau lah kita mengenal Islam, kita punya panduan teladan yang harus kita ittiba taat pada Rasul. Mulailah dari hal-hal yang kecil yang kita amalkan, sunnah-sunnah. Apa tadi yang kita sampaikan di mobil, apa ketika nanjak itu kita ucapkan Allahu Akbar, ketika di turunan Subhanallah. Nah, hal-hal kecil itu kan. Tapi kalau kita dapat ilmu tidak diamalkan, ya sama aja, cuma itu. Alhamdulillah, yang kami hormatin kita Ustaz Faiz Ibrahim, Allah ini luar biasa, beliau menyisihkan yang lebih penting yang lain. Ini ya, luar biasa, beliau sampai sini dengan tim. Ada Pak Rusman yang kami muliakan, beliau adalah ketua yayasan ya, ketua Baitul Quran, ketua yayasan Pak Sukamto, ketua Baitul Quran, mewakilin lah beliau kan. Ada Ustaz Hanafi, ada Gus Anas. Tapi saingan antum banyak di sini. Ada Gus Endro, ada Gus Selamat, Buya Amri. Oh, belum lagi samping antum tuh udah dapat julukan baru lagi, bukan Ustaz Makruh lagi. Bukan, ada engkoh. Denis ya? Oh, Denis. Entah dari mana-mana tuh Ustaz. Luar biasa. Yang berhalangan ada Sebirin lah, saya Sebirin berhalangan, tapi diwakili sama mertua beliau tuh. Kayak langitan. Kayak langitan. Tuh, luar biasa tuh. Lengkap pokoknya di pejuang kopi pemilik ini. Luar biasa. Ya. Nah, di antara kita bertujuan ukhuwah tadi, sini juga kita menguatkan bahwa tim SES ini, kalau kita beda bang, pejuang, artinya pejuang dakwah, kan? Mengajak teman-teman jamaah-jamaah baru. Nah, disinilah penguatan kita juga salah satunya. Mungkin ini baru ikhwannya, ke depan nanti kita buat plus keluarga kan, insya Allah ya, mudah-mudahan dekat. Ini perjalanannya lumayan lama nih kan, dari tahun yang lalu ini. Iya, nungguin cuaca. Udah rula ketinggian hujan, tadi hujan itu berkah masya Allah. Sempat bergerimis-gerimis. Amir kita luar biasa nih, Gus Hendro yang sudah menyiapkan dari anggaran dan lain-lain, kemudian komunikasi dengan ini. Setelah ini beliau kita mintain juga lah, ada sepatah dua kata lah dari beliau. Mungkin itu sih yang bisa kita sampaikan. Nikmatilah ini ciptaan Allah, sehingga kita pun dengan nikmat yang kecil ini menantikan nikmat yang paling besar, itu adalah jannah nanti. Amin. Kecil banget ini. Sampai surga itu gak bisa dibayangkan ya, di luar bayangan kita. Kita membayangkan apa lebih lagi itu. Bayangin bidadari. Wah, lebih lagi Ustaz Makruh. Denis. Oh iya, Denis, sorry. Oh iya, udah dicabut sama Buya ya. Siap. Si Adit mengejar mau. Denis. Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan pada Bang Ferry yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan senantiasa dapat menjadi menambah motivasi kita ya dalam berukhuwah. Mudah-mudahan
berkumpulnya kita di sini kelak Allah kumpulkan juga di jannahnya. Amin. Yang selanjutnya mungkin ada nasihat-nasihat dari guru kita pada beliau. Ketua acara. Oh iya, masya Allah. Iyalah, harus bersuara. Kalau tertindas juga. Sambutan yang kedua Gus Hendra. oleh ketua panitia Amir kita ini, Amir perjalanan, Amir acara, masya Allah. Karena ini ada gelar baru juga, kita sampaikan Gus Endra. Pada beliau tafadhol. Maskuro. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustaz Faiz Ibrahim, yang juga terhormat Ketua Ngopi Chapter Kemiling, dan juga teman-teman di tim ses Ngopi Kemiling, dan rombongan dari Ustadz Faiz. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bukit Cendana ini. Dengan selamat, dan semoga cuaca sampai besok kita kembali, semudah-mudahan cuacanya mendukung. Saya ucapkan terima kasih kepada tim ses yang membantu untuk mensukseskan dari awal, dari persiapan, dari konsumsi, dari perlengkapan, dan juga sampai di tempat tersebut, tempat ini. Dan juga terima kasih untuk Ustadz Faiz sudah meluangkan waktunya, menyempatkan lah. Semoga kami bisa menyajikan yang terbaik lah ya untuk Ustadz Faiz. Luar biasa. Miling ini luar biasa. Terenak. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena nanti biar gak kelamaan Ustadz Faiz biar lama. Enggak. Bebas ini mah. Unlimited nih waktu. Sampai subuh ini kayaknya. Karena ada yang belum selesai ini sepertinya tadi ini. Terima kasih. Sekarang pakai Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Pak Hendra. Kalau ya Amir aja di ini loh, di komen sama Buya ini, masya Allah. Habis ini Buya gantiin Ustadz Faiz ya. Baik, yang selanjutnya tausiah dari Ustadz pada beliau, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Ngopi Chapter Kemiling ya, Bandung ya, pada Lampung Ujung, Bang Ferry, insyaallah ya, semangatnya meskipun beliau ini kulu kilir ya, ke Batam ya. Tapi untuk acara ini belum nggak ada istilah capek dan lelah kayaknya. Karena tadi ukhuwah itu nilainya mahal. Karena ukhuwah itu jembatan kita menuju jannah insyaallah. Dan juga ketua panitia Gus Hendro ya. Berarti saya sudah harus manggilnya Gus gitu ya. Insyaallah ya. Ini lama-lama nyalip ustadznya ini. Dan kawan-kawan sekalian ya, pejuang-pejuang Ngopi Kemiling, tim ses. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan ya keistiqomahan ya, untuk senantiasa thalabul ilmi, senantiasa mengamalkan ilmu yang kita pahami, dan juga supaya derajat kita ya mulia di sisi Allah ya, kita harus senantiasa berdakwah dan memperjuangkan Islam.
Karena Nabi diutus di muka bumi ini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa kata Nabi? Saya diutus di muka bumi ini untuk memerangi manusia, supaya manusia itu bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Jadi tugas terbesar kita itu ya dakwah. Maka para pejuang, para tim ses yang ada di sini benar-benar harus memiliki kualifikasi ilmu yang memadai untuk bisa berdakwah nanti di tengah-tengah masyarakat. Kalau antum tim ses itu nggak boleh jadi penikmat ilmu saja, Pak. Ya, bila perlu, ya setengah tahun lagi sudah tampil di atas mimbar. Baco nggak usah diragukan kalau baco. Ya, saya ingin nunggu itu roster amanah itu justru. Kita mau tunggu beliau ngisi di mimbar khutbah Jumat ya di Masjid Al-Ansor PKP lah minimal. Atau mungkin di A2 sekalian ya. Amin. Ya, karena kita berbicaranya adalah kaderisasi, kita berbicara regenerasi. Kalau dakwah ini hanya diemban para ustadz itu berapa gelintir. Dari sekian ustadz saja yang benar-benar konsen untuk dakwah dan perjuangan pun juga tidak banyak, Pak. Itu seperti itu. Sepanjang kita jalan tadi, Pak, apakah sudah tersentuh dakwah? Jawabannya belum, Pak. Masih banyak musola-musola yang sampai hari ini belum pernah kita datangi, banyak. Yang kalau kita mau azan saja amplinya hilang itu, Pak. Bahkan kita sujud debuan sininya, banyak tai cicak itu banyak kita. Artinya tugas kita ini masih luar biasa panjang. Makanya di pejuang ini saya ingatkan jangan terlalu ngejus. Terlalu ngejus itu nggak bagus, Pak. Mobil kalau terlalu digaspol terus, Pak, lama-lama habis nafas langsung krek. Nah, biasanya yang terlalu ngejus ini nanti ejakulasi dini, Pak. Paham Bang Ferry maksudnya? Ini bukan bahasa saru, Pak, tapi ini bahasa dakwah. Karena apa? Menurut ya Syekh Abu Hazim, beliau mengatakan masiratuna laisa bimasirati yaum, perjuangan kita dalam Islam ini itu bukan perjuangan sehari atau 2 hari. Bal masiratu ajyal, tapi ini perjuangan lintas generasi. Jadi jangan antum berpikir ngopi itu ya saya jadi pengurus ngopi setahun 2 tahun, nggak bisa. Ini perjuangan lintas generasi. Artinya apa? Bagaimana antum bisa menghasilkan karya-karya terbesar yang bisa diwariskan kepada generasi-generasi kita setelahnya. Gitu ya. Maka ngopi ini kita desain bagaimana bisa menjangkau masyarakat awam, bukan masyarakat di majelis taklim. Kalau masyarakat di majelis taklim itu sudah tercover dengan ustadz-ustadz. Tapi yang awam itu butuh label yang baik, ngopi netral, bisa kemana-mana, kita bisa nembusi Kapolsek, Kades, bisa nembusi Ketua Takmir untuk kita bisa silaturahmi, membangun jejaring dakwah, kan begitu. Itu dengan ngopi, Pak. Makanya kalau bisa tim-tim yang ada ini sudah berpikir, oh ternyata desain ngopi itu untuk dakwah yang konsentrasinya itu lebih kepada masyarakat umum gitu loh. Bisa nego takmir masjid mana diadakan ngopi, minimal 1 orang 2 orang kenal kan begitu kan. Dan itu settingan ngopi kita. Ini bukan masalah cuma taklim saja. Jangan dipahami ngopi itu cuma taklim saja, tapi di dalamnya ada sebuah strategi, Pak, yang sedang dimainkan, Pak. Kan seperti itu. Ini saya sampaikan karena di depan saya adalah tim ses ini. Kalau bukan tim ses nanti takutnya kebebanan. Ya, kalau tim ses kan kalau berangkat kan nggak ditelepon istrinya kan? Sudah ada yang ditelepon istrinya tadi. Kapan Mas pulangnya? Ada. Amannya lobet. Sinyalnya hilang. Aman. Oh Denis sudah ditelepon. Oh, enggak bakalan. Aman, super aman. Allahu Akbar.
Ini sebagai latihan ya untuk bisa memandirikan istri ya. Jangan sedikit-sedikit suami harus hadir, suami harus di rumah. Nah ini sebagai latihan kita. Baik, ini prolog saya. Salam dan salawat kita curah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai hari akhir nanti. Baik, Ustaz Hanafi tolong minta bacakan surat Al-Imran ayat 103. Surat Al-Imran ayat 103. Kita akan awali kajian kita malam hari ini dengan baca surat Al-Imran ayat 103. Sama artinya. Buka Quran harus lebih cepat daripada buka dompet. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Baik. Ada berapa faedah dari ayat ini? Yang hakikatnya ini senada ya dengan perjalanan kita, Pak. Di situ kita diperintahkan Allah pertama kali wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, itu pada Al-Qur'an, kepada Islam. Semuanya. Wala tatafarraqu, janganlah kalian berpecah belah, jangan bercerai-berai. Artinya Ivan Braskollah, kalau kita dasar Islam itu kita benar, pijakan kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, harusnya kita ini bisa bersatu. Ya, harusnya kita ini dalam satu barisan. Harusnya kita nggak boleh berpecah belah, bercerai-berai. Pasti jalan kita itu benar gitu loh, Pak. Kalau jalan kita benar, harusnya kita nggak boleh terpecah belah, begitu kan? Tapi Ustadz, kenapa ke orang-orang berdakwah itu mudah banget sih terpecahnya? Nah itu, Pak. Memang setan itu tidak akan membiarkan kita itu rukun, Pak. Karena ini perjalanan mulia, ini perjalanan dakwah. Setan nggak akan tinggal diam. Ya, apalagi melihat antum seperti ini ya, bisa satu hati satu kata, di antaranya sudah satu hati satu kata itu apa? Antum sudah berani saling ngebully, itu berarti antum tuh sudah saling kenal dan sudah saling sayang. Coba kalau antum belum kenal banget, berani ngebully nggak? Oh, bisa ditampol antum kan? Nah ini buktinya kalau sudah satu hati begitu kan. Nah, jadi kita berusaha persatuan yang ada hari ini, kebersamaan yang hari ini ada itu senantiasa dibimbing dengan ilmu supaya kita tidak mudah diacak-acak oleh setan. Gitu ya. Karena permasalahan terbesar kita kok bisa diacak-acak oleh setan itu kenapa? Bisa karena kita bergabungnya punya kepentingan. Siapa saja yang bergabung dalam sebuah lembaga perjuangan seperti kita ini, Pak, pasti nggak akan lama umurnya, Pak. Dengan sendirinya dia akan terpinggirkan, atau dia sendiri yang tidak nyaman dengan kita. Itu sudah jelas. Makanya dari dulu kita amati perjalanan Pak Rusman ya. Dari awal kita dulu dari Baitul Quran,
Kemudian kita bentuk lagi ngopi yang ada di Karanganyar. Kemudian kita bentuk lagi dulu namanya Spartan itu. Itu sama intinya kalau saya lihat. Orang-orang yang punya tujuan lain bukan untuk dakwah dan perjuangan, pasti dia akan minggir dengan sendirinya. Ibarat kita di samudra, lautan itu, Pak. Ya, kalau sampah itu pasti endingnya kemana, Pak? Minggir. Jadi kalau antum minggir itu sampah. Dengar Mas Amri? Beda. Kalau antum itu mutiara, antum itu batu karang yang kuat, nggak akan mungkin minggir, gitu kan? Yang minggir itu ya sampah, buih itulah yang minggir itu, Pak. Jadi kalau yang ada di sini tim ses ini kok dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit mau keluar, aku nggak siap lah, aku nggak ini, sudahlah kita bilang aja pengecut dah. Ya, cemen kayak gitu. Orang masih jihadnya gelar tikar aja udah nyerah. Tuh ya kan? Ngopi kita ini kan jihadnya baru gelar tikar. Baru gelar tikar aja udah pecah belah kita ini, Pak. Mas Amri. Loh bener loh, kalau kita mau jujur, ini jihad kita tuh baru apa loh di ngopi itu? Artinya gitu loh, Pak. Belum apa-apa. Sedangkan Allah itu menyiapkan surga kepada orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh berjuang di jalannya, tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu, coba. Gitu ya. Surga itu tingkatannya sampai berapa, Pak? 100. Inna fil jannah mi'atu darajah. Di surga itu ada 100 tingkatan. Ya, ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Jarak antara satu tingkat ke tingkat berikutnya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Coba 100 tingkat. Kemudian apa? A'addahallahu lil mujahidina fi sabilih. Allah akan persiapkan surga yang tinggi-tinggi ini semuanya untuk orang-orang yang berjihad, berjuang di jalannya. Artinya ini jalan kita, Pak, untuk memperjuangkan Islam itu supaya kita meraih sebuah tingkatan surga. Ya. Kalau antum mau surga yang tinggi kok pengennya sama istri terus, nanti direkam tolong kirim ke sama istri itu. Kalau mau masuk surga kok di rumah terus, ya enggak bisa, Pak. Oh, saya ingin surga Firdaus karena Nabi menjelaskan idza sa'altumullaha fas'alul Firdaus. Kalau kamu mau minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Ya kan? Fa innahu a'lal jannah, karena surga yang paling tinggi, paling tengah, atapnya arsy Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Dari surga itu mengalir mata air ke surga-surga yang lain. Tapi orang diajak untuk andil dalam perjuangan, dalam berkontribusi, ngeluh saja. Ya, sebatas cuman ngambil sound system untuk ngopi aja. Kok saya lagi sih? Misal ini saya nggak tahu, di dalam rumah tangga ngopi gemiling saya juga nggak tahu dan nggak perlu tahu saya. Tahunya saya sudah ada tempat duduk, saya ngomong aja begini udah. Gitu ya, itu Mas Amri ya, itu urusan Mas Amri lah itu, yang begitu-begitu itu ya. Artinya, ikhwan fillah, ini adalah perjalanan yang menurut saya sudah benar ya. Kita sudah berada di relnya, meskipun beban kita perjuangan baru sebatas apa, Pak? Kalau tugas kita hari ini adalah apa? Takwinul jamaah, penguatan anggota dulu, penguatan jamaah dulu. Ini perlu dikuatkan tim yang ada ini. Nggak usah banyak-banyak tim itu tuh, Mbak. Tapi harus solid, orangnya hebat-hebat, nggak mudah menyerah, gitu ya. Orangnya itu ya enak dipanggil, diajak kemana-mana itu bawaannya lepas. Ini enggak, jalan-jalan masih mikirin yang di rumah. Atau malah berangkatnya dicemberutin sama istri. Terus antum ini selama ini apa kalau istri itu masih menjadi raja bagi antum kan gitu ya. Makanya tim ses ini harus selesai urusannya dengan istri ya. Ya nggak boleh mau berangkat ngopi yang seperti ini saja.
ngecamp seperti ini sampai ngerengek-ngerengek, sampai sujud-sujud. Wah, ini karena ada yang begitu masalahnya. Ya, kalau enggak ya diajak refreshing dulu sehari semalam dulu gitu kan, baru diizinkan. Atau mungkin diajak belanja dulu. Nanti lama-lama tuman Pak kayak gitu Pak. Tahu Mbak Jo tuman Pak? Tuman. Apa tuman bahasa Indonesia? Kebiasaan, tapi enggak juga mewakili kebiasaan itu. Tuman itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Ya, jadi kita ini baru mensolidkan. Saya yakin Bang Ferry itu tujuan antum dibawa ke sini itu apa? Supaya antum solid Pak. Ya. Dan kesolidan itu akan terjaga manakala apa? Kita betul-betul menjalankan ketaatan kepada Allah. Kalau ada salah satu yang berbuat maksiat, ingat, itu menjadi celah setan untuk masuk dan menjadikan kita kendor untuk berjamaah. Karena Nabi bersabda, tidaklah dua orang yang berteman dekat Pak, kok tiba-tiba renggang. Ini ya, contohnya Mas Amri ya, sama Bang Ferry itu dulu lengket, itu kok tiba-tiba jauh. Itu kata Nabi, itu disebabkan salah satunya ada yang berbuat dosa atau kedua-duanya berbuat dosa. Sehingganya dengan dosa itu setan masuk dan mengacak-acak hubungan kedekatan mereka. Seperti itu. Karena dalam Islam itu apa? Al-arwahu junudun mujannadah. Kan dalam Islam itu ruh kita itu seperti pasukan yang berbaris Pak. Kalau kita dengan teman kita itu setipe, sefrekuensi, seia sekata, itu dia akan berjalan nyaman. Gitu ya, terus nyaman. Artinya apa? Kalau bergabungnya antum di ngopi ini benar-benar tujuannya untuk li'i'la'i kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, pasti selama itu terjaga terus dalam hati antum tidak akan terpisahkan di sini. Tapi kalau antum sudah punya motivasi yang lain Pak, enggak tahan lama Pak. Dan tadi maka ada istilah ejakulasi tadi itu. Baca langsung paham juga Mbak ini. Ini bahasa keren itu Mbak. Ya, makanya amal yauminya dijaga Pak. Amal yauminya dijaga. Terutama kan setan itu setiap kali kita tidur itu kan mengikat 3 pukul di tengkuk leher kita. Setiap kali mengikat pukul itu setan mengatakan, alaika lailun tawilun farkut, bagimu malam yang panjang, tidur lelaplah kamu. Ikatan kedua juga ngomong gitu, ketiga juga ngomong begitu. Nah, di saat kita terbangun baca doa, inhalat uqdah, 1 pukul di tengkuk leher kita terlepas. Setelah itu kita lanjutkan dengan berwudu, pukul kedua terlepas. Setelah itu kita sholat malam Pak, maka pukul yang ketiga terlepas. Fa'asbahat nasyitan thayyibun nafas. Orang yang sudah mengerjakan di malam hari seperti ini Pak, bangun, baca doa, wudu, sholat malam. Apa keutamaannya? Di pagi hari dia akan terlihat nasyitan, rajin Pak orangnya Pak. Kemudian apa? Thayyibun nafas, hatinya baik. Ketemu saudaranya senyum, ya, kemudian tidak ada beban, ceria. Ini enggak ketemu ikhwan kita ini, ya Allah setiap hari sedih terus, mukanya muram terus, kecut, enggak. Merungsung. Ada yang begitu kan. Nah, itu perlu dipertanyakan setiap malam tuh qiyamul lail apa tidak begitu loh. Karena kata Nabi, kalau tidak wa illa fa asbaha kaslan khabisun nafas. Kalau tidak melakukan ritual tadi yang 3 tadi itu, maka di pagi hari akan cenderung apa? Malas dan jiwanya buruk Pak. Di telepon, assalamualaikum, salam, ada apa telepon? Nah, itu tanda-tanda itu Pak. Kok bisa ngegas gitu kan? Ada urusan kecil sepele betul. Kok tiba-tiba dia emosi marah-marah? Nah itu hati-hati Pak. Dari situlah ukhuwah itu kadang-kadang kita retak Pak. Karena apa? Kita meremehkan ibadah-ibadah yang bersifat amal yaumi kita. Maka zikir pagi petang kita, doa-doa dilazimi semuanya, begitu ya. Nah kemudian wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah.
yang dulu kalian tuh bermusuh-musuhan. Jadi para sahabat dulu Pak, kalau ada masalah itu di kalangan para sahabat itu dulu sebelum masuk Islam, itu tidak ada bahasa kecuali bahasa perang Pak. Dulu itu seperti itu. Tapi setelah mereka masuk Islam, Allah satukan hati mereka. Termasuk kita hari ini Pak. Dulu kan kita nggak saling mengenal ini kan. Ada yang saling mengenal nggak? Mungkin kalau ketemu di jalan tabrakan mungkin saling tonjok-tonjokan gitu mungkin dulu. Bisa jadi gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati kita dalam bingkai ukhuwah. Ya, yang dibangun atas dasar ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah ukhuwah ini Pak yang langgeng Pak. Ukhuwah ini akan bertahan Pak. Tapi kalau ukhuwah karena duniawiyah, karena pekerjaan sebentar Pak, ukhuwah karena kepentingan sebentar, ukhuwah karena apa lagi? Statusnya calon mertua sebentar juga kalau cerai sama anak. Artinya ukhuwah kita inilah yang akan lama dan akan langgeng kan begitu kan. Nah kemudian lagi Allah katakan wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ini yang saya mau garis bawahi. Dulu kalian itu berada di bibirnya jurang api neraka. Allah selamatkan kalian. Para sahabat itu dulu nyembah apa sih? Itu kan. Kemudian kebiasaan mereka apa? Jauh dari petunjuk Pak. Setelah Islam datang, Allah selamatkan. Yang hakikatnya mereka sudah di jurang api neraka di bibirnya itu, Allah selamatkan dengan Islam. Kita juga sama Pak. Alhamdulillah. Kita ini berangkat dari kampung masing-masing tuh. Yang dulu mungkin juga nggak mengenal Islam tuh. Iya enggak? Pak Selamat. Mungkin dulu ya menikahnya pacaran semua ini kayaknya. Ya. Oh Hanafi enggak, oh itu beda ini. Generasinya beda. Ya, generasinya beda Pak. Sudah cahaya Islam sudah datang. Kalau dulu kan cahaya Islam belum datang itu ya. Ya. Ya istilah kata dulu muamalah yang benar itu yang bagian enggak paham Pak. Tanya Bang Ferry mungkin sebelum belajar Islam. Dep kolek. Dep ya. Tukang apa nagihin itu ya. Tukang pukul. Dengan akad kredit yang jelas-jelas ribawiyah gitu kan. Alhamdulillah dengan Islam kita diselamatkan Allah. Ya. Ini salah satu yang harus kita syukuri Pak. Di antaranya apa? Allah hadirkan hidayah kepada kita sehingga kita bisa benar pemahaman Islam kita, sehingga kita paham Islam yang hakiki itu yang mana gitu loh Pak. Ini nikmat yang luar biasa Pak. Yang bisa taklim kayak antum tuh nggak banyak Pak jumlahnya Pak. Benar nggak Bang Ferry? Ini yang kayak kita belajar Islam, benar-benar belajar Islam, mengkaji oh ini halal, ini haram, ini hak, ini batil itu nggak banyak Pak. Bahkan tidak sedikit ya para kiai-kiai, ustaz-ustaz yang mereka itu hanya labelnya saja, tapi hakikatnya kalau berbicara syariah itu pada minjem uang di bank itu masih banyak Pak. Gitu loh. Label mereka nggak salah-salah begitu kan. Artinya di saat antum disampaikan Allah kepada pemahaman Islam dan antum bisa mengamalkan ilmu itu luar biasa. Makanya bingkai daripada pemahaman dan pengamalan itu adalah ukhuwah ini Pak. Dengan ukhuwah kita bisa saling wa tawassaw bil haq wa tawassaw sabr. Itu manfaatnya Pak. Ya, kalau antum baru terpetakkan di ukhuwah ngopinya, mungkin ada kobarnya mungkin gitu ya. Nah, kalau kita ini ukhuwahnya banyak Pak. Nah, ada klub-klubnya banyak gitu ini. Ya itu sama intinya kita itu memperbanyak ukhuwah atau teman persaudaraan kita ini supaya kita di mana-mana itu senantiasa terjaga. Kalau kita dengan seperti ini kan terjaga Pak. Ya karena apa? Ya kawan kita nggak akan mungkin dong membiarkan kita masuk jurang kan? Ya nggak Pak? Misalnya Mbah Jo kok bonceng cewek itu siapa itu? Oh, nggak pakai jilbab lagi loh, siapa? Bumen. Kok glowing loh? Kok glowing ya? Siapa? Nah langsung toh, ya
Koh Denis langsung enggak? Bajo, siapa yang dibonceng? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kan langsung begitu. Benar, itu ukhuwah, Pak. Ya, yang seperti ini, Pak, melebihi saudara, Pak. Ukhuwah kita ini, Pak. Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan, inna ikhwanana ahla indana min ahlina. Sesungguhnya saudara-saudara kita seiman itu nilainya, harganya lebih mahal, Pak, daripada keluarga kita, Pak. Kenapa? Inna ikhwanana yadkurunana anil akhir. Karena saudara seiman ini pasti ingatannya Pak akhirat. Akhi, antum sudah salat malam belum setiap harinya ini kan. Akhi, antum tilawahnya gimana? Akhi kan begitu, Pak. Nah, kalau keluarga, wa inna ahlana yadkurunana anid dunya, sedangkan keluarga besar kita itu senantiasa mengingatkan kita akan urusan dunia dan dunia, Pak. Kita pulang kampung misalnya, keluarga besar kita kumpul, ditanya mobilnya mana, kok nggak bawa mobil? Itu yang ditanya, bukan antum sudah sholat apa belum menjadi menantu saya. Itu kan nggak ada tanyaan itu, Pak. Yang ditanya, kamu sudah punya rumah atau belum? Benar apa tidak? Ya kan? Sekarang pekerjaannya kamu apa? Itu keluarga, Pak. Tapi ikhwan-ikhwan kita ini, insya Allah, pertanyaannya, Bang Ferry sudah siapkah gitu kan? Untuk mengemban amanah yang kedua, kepemimpinan ngopi yang kedua periodenya, maksudnya bukan kedua yang macam-macam. Mas Amri udah seneng aja. Ya. Itulah nikmatnya ukhuwah, Pak, ya. Jadi bersyukur betul dulu kita jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk, jauh dari tempat taklim, jauh dari teman-teman yang berbicara tentang keislaman seperti ini. Tapi sekarang Masya Allah, lingkaran kita, Pak, lingkungan kita adalah orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Ini sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Sebagaimana para sahabat, mereka mendapatkan Islam, bisa berkumpul dengan Nabi, dan benar-benar mereka bisa totalitas mengamalkan Islam dan memperjuangkan Islam sampai ke penjuru dunia. Itulah targetnya. Makanya langkah kita ini baru selangkah, Pak, untuk Islam, Pak. Padahal ada 100 langkah. Makanya baru selangkah kok sudah mundur. Itu bukan kesatria, Pak. Ya, bukan sang seseorang yang bermental juara, tapi yang bermental kerupuk. Masih mending mental paving, roster masih enak, keras. Ini mental kerupuk, kemenyek itu ya, dan sebagainya. Nah, ini kita bersaksi semua nih ya, yang ada di sini nih. Kita akan lihat betul siapa-siapa yang punya daya juang yang tinggi, ya, daya juang, kesatria, ya, siap berbenturan dengan apapun juga selama membela kebenaran. Kita akan lihat yang memble kelihatan betul nanti. Jangan kalah sama Mbah Jo, ya. Jangan kalah sama Mbah Jo. Ya, saya lihat beliau ini lebih istiqomah, saya lihat. Meskipun tua tapi semangatnya di atas rata-rata. Tahan banting. Masya Allah, tahan banting gitu. Ada muka-muka yang masih terbebani berangkat ini. Mbak Jo dari tadi ceria, masa ngoreng-ngoreng. Masya Allah, luar biasa. Mungkin ini ya sebagai tazkirah ya, untuk diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman sekalian ya. Ya. Pertemuan ini ya pertemuan yang mahal kalau bahasa saya. Bahkan tadi ya diinisiasinya sudah jauh-jauh hari. Kalau kami itu Pak nggak pernah membuat acara itu jauh-jauh, Pak. Kadang tim-tim itu saya panggil, besok berangkat. Ya berangkat. Itu sering jadinya, Pak, daripada jauh-jauh hari, Pak. Karena jauh-jauh hari itu banyak pertimbangan. Gitu ya. Kalau kami acara dadakan tuh sering berhasilnya dibandingkan di planning jauh-jauh hari. Itu karena tadi satu pengen ke sana, satu pengen akhirnya nggak ketemu juga. Tapi kalau mendadak gitu langsung, oh ya siap. Ya kan enak ngomong sama istrinya. Ini dipanggil Ustadz mendadak ya. Akhirnya lancar itu kan, perizinan lancar. Oke, demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustadz Faiz Ibrahim yang telah memberikan nasihatnya untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan senantiasa dapat
menambah keilmuan kita, kemudian menjadi motivasi kita dalam beramal soleh, dalam beristiqomah, melanjut ukhuwah ini ya. Peringkat yang selanjutnya yaitu penutup ataupun ada lain nggak Bang? Nggak ada. Lain setelah ini aja ya. Namun sebelum acara kita tutup, kami selaku pemandu acara mohon maaf di mana kami ada kesalahan dalam kata atau tingkah laku kami kurang berkenan di hati ikhwah sekalian. Kami pribadi mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Marilah kita tutup acara yang baik ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah rabbil alamin, dan dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.